ada wanti-wanti kenaikan harga untuk bahan pangan di bulan suci Ramadan begitu, apalagi kalau kita lihat hingga hari ini juga kenaikan harga beras masih terasa begitu, harga beras masih dianggap juga masih cukup tinggi, kemudian juga bahkan beberapa harga bahan pokok lainnya seperti telur ya sudah menyentuh level 32.000 per kilogramnya begitu. Nah, mungkin gambaran harga pangan menjelang beberapa hari lagi menyambut Ramadan seperti apa? Saya akan ke Pak Muji terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Eva. Jadi perlu saya sampaikan bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar itu masih relatif stabil. Atau ya memang stabil tinggi sih kalau dibanding dengan itu. Tapi harga cabai juga sekitar 70-an dan sebelum Ramadan juga segitu. Harga daging sapi juga 130, 135 sampai 150. Artinya apa? Itu harga yang untuk saat ini normal. Gitu. Nah, harga beras ini justru kalau beras turun karena ada itu tadi intervensi pemerintah. Di satu sisi petani petani ini lagi getumel nih gitu, banyak yang ngamuk-ngamuk, kita nggak boleh untung apa gitu loh maksudnya. Nah itu juga jadi masalah tersendiri gitu. Harga telur juga relatif stabil dari 28 sampai 30, sehingga eh, jangan bandingkan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu, memang agak susah ya. Tapi kalau misalnya jauh-jauh hari sebelum sebelum Ramadan juga ya tidak ada lonjakan yang signifikan lah gitu. Demikian. Oke, baik. Dari Anda, Pak Syaifullah, seperti apa begitu menanggapi ya untuk kondisi harga pangan di pasaran saat ini begitu, dari Kemenko Perekonomian sendiri ya sudah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga termasuk harga beras begitu dengan berbagai upaya menjelang bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita lihat harganya di beberapa tempat utamanya ya ini masih dijual juga di atas harga HET begitu. Seperti apa tanggapan Anda? Dan berkaitan dengan hal ini, upaya apa lagi yang bisa dilakukan begitu untuk menstabilkan harga di bulan suci Ramadan, Pak Saifullah? Ya, makasih Mbak Iva, Pak Mujib. Untuk beras, sepertinya kalau media ya, termasuk Mbak Iva dan teman-teman sudah melakukan ikut memonitor berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan Presiden kan turun sendiri ya, memberikan instruksi langsung kepada Perumbulok untuk segera merealisasikan impor beras dari luar negeri yang tahun 2024 ini kalau saya kalkulasikan sampai 3,6. Nah, memang tidak mudah Pak Mujib, Mbak Iva, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bulog dikasih penugasan, kemudian sudah terbit izin impornya, kemudian pada saat mau lelang dengan negara-negara ekspor itu tidak semudah beli di toko-toko sebelah. Namun demikian, kami selalu mendorong Bulog bersama Badan Pangan Nasional untuk gerak cepat, karena sudah tidak bisa menunda. Jangankan menunda, kalaupun berhitung-hitung saja terlalu lama, itu juga akan semakin mendorong harga beras semakin tidak terkendali. Namun sebenarnya Mbak Iva, Pak Muji, Bapak Ibu sekalian, stok beras itu kan banyak. Hanya saja memang masih terjadi anomali, harganya yang belum turun. Namun sebenarnya kalau kita lihat pada saat pemerintah sudah melakukan kebijakan impor beras terutama ya, itu harga juga tidak terlalu radikal naiknya ya Mbak Iva, tapi memang masih tinggi. Memang belum turun secara drastis, tapi sudah memberikan efek apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan melakukan impor beras dalam jumlah itu besar. Itu Mbak Iva, untuk yang beras ya. Oke, baik. Berbicara terkait dengan harga beras begitu ya, ini kan sudah banyak yang mengatakan bahwa saat ini mungkin harga beras sudah mengikuti titik kesetimbangan baru ataupun juga titik equilibrium baru begitu. Nah, mungkin dari Pak Saifullah sendiri seperti apa menanggapi hal ini? Apakah memang sudah ada hitung-hitung ataupun juga pertimbangan dari pemerintah akan seperti apa begitu untuk harga beras ke depannya? Ya, memang idealnya maksimal itu HET ya. Tadi Mbak Iva kan sudah menyampaikan HET. Nah, tetapi untuk strategi bagaimana beras ini kan arahan Pak Presiden kan membanjiri pasar dulu Mbak Iva ya. Baik pasar tradisional maupun pasar-pasar retail modern. Nah, Pak Mujib juga mungkin sudah ikut memonitor bahwasanya Bulog sudah melakukan kerjasama dengan Aprindo juga untuk membanjiri pasar-pasar modern. Nah, memang untuk HET ini masih menjadi diskusi luar biasa antara Badan Pangan Nasional, kemudian Bulog,
Bulog, kami juga kemudian para aparat penegak hukum. Dalam arti yang penting masyarakat ini terpenuhi dulu kebutuhan berasnya. HET itu nanti akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana kebijakannya. Tetapi kan tidak untuk disampaikan kepada publik. Yang jelas prioritas pertamanya adalah beras membanjiri pasar-pasar dulu, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Dan sekarang saya selalu cek ini Mbak, saya sama Bulog itu harian mereka menyampaikan ke kami berapa jumlah SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, yaitu OP lah ya, operasi pasar, baik yang disampaikan kepada pasar modern maupun pasar tradisional seluruh provinsi, Mbak Iva, seluruh provinsi di Indonesia. Memang pada saat Bulog ngirim beras di pasar itu kan tidak langsung dibeli oleh masyarakat saat itu juga gitu ya. Bisa jadi Bulog kirim pagi, siang, sore atau lain hari baru kebeli. Artinya distorsi harga itu tidak serta-merta pada saat Bulog melakukan operasi pasar, saat itu juga harga langsung terdistorsi turun. Tapi pelan-pelan. Tapi dengan adanya effort luar biasa Bulog, Badan Pangan Nasional, teman-teman lainnya, Satgas Pangan juga, harga beras sudah tidak ekstrim radikal naiknya gitu loh Mbak Iva. Itu yang perlu kita ya, Oke, baik. Tapi kondisinya di lapangan seperti apa, Pak Muji? Begitu tadi ditekankan oleh Pak Saifullah begitu ya, bahwa kenaikan sudah tidak lagi signifikan begitu ya dengan masuknya beras impor di pasaran. Dan tadi ditekankan berkali-kali, yang penting pasokan beras sebetulnya ada begitu ya, bisa didapatkan oleh masyarakat. Tapi kondisi di lapangan mungkin bisa digambarkan lagi lebih detail seperti apa, Pak Muji? Ya, baik. Nah ini menarik ini Pak Saifullah. Jadi di pasar itu untuk beras SPHP itu tidak begitu banyak, ya memang tidak. Tapi secara umum ketersediaan beras aman. Kenapa aman? Pedagang itu tidak kesulitan dalam belanja. Tapi memang harganya memang sedikit agak lebih tinggi kenaikan dari beberapa bulan yang lalu. Nah, di pasar itu SPHP itu kan beras yang disubsidi. Nah, beras yang disubsidi ini sedikit agak susah diakses oleh teman-teman pedagang. Maksudnya tidak semua teman-teman pedagang itu bisa mengakses. Kenapa? Karena ada syarat untuk mendapatkan dan atau untuk ikut menjual itu mesti ada NPWP. Nah, seperti kita ketahui bahwa jarang pedagang itu yang punya NPWP. Nah, ini juga masalah gitu. Nah, misalnya kalau ada pelonggaran kebijakan, dan ini tentu saya berharap ada kebijakan sementara ini yang longgar gitu. Kenapa misalnya tidak dengan syarat bahwa dia pemilik kios dan atau memang surat kayak semacam surat keterangan berusaha di pasar gitu. Kan itu jelas bahwa mereka pedagang. Nggak mungkin juga beli beras misalnya 1 ton atau 2 ton itu untuk dimakan sendiri, pasti untuk dijual gitu ya. Dan di pasar itu kan tempatnya kan juga kecil, jadi nggak mungkin kemudian bisa nyetok atau sampai nyumbun dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang sedikit agak dirasakan oleh teman-teman, sehingga ini kan kalau SPHP itu katanya untuk karena subsidi kan harusnya ya memang untuk menengah ke bawah lah. Tapi ini dijual di retail modern gitu loh. Nah di retail modern yang belanja ya rata-rata kelas menengah ke atas. Nah kelas menengah yang ke bawah ya di pasar tradisional, di pasar rakyat gitu. Kira-kira begitu. Jadi ini sedikit agak agak Berbeda begitu ya. Kontradiktif lah gitu. Ya, tergantung untuk masing-masing tingkat kualitas beras begitu ya.